Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam masih di seri atau kata mutiara yang ke-11. Nah, ini adalah seri yang kedua. Maka langsung saja saya baca yaitu kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba ash'as aghbaro fi tomraini tanbu anhu a'yunun nasi law aqsama 'alallahi la abarruhu fi qasamihi. Rubba ash'as, banyak orang yang rambutnya itu acak-acakan atau semerawut karena tidak disisir, atau seperti orang gimbal. Al-baro, yang mana rambut itu penuh dengan debu, sampai seperti rambut itu seperti debu, tampilan yang tampak. Zitomro ini dimana orang itu mempunyai dua pakaian yang lusuh, sudah gimbal, rambutnya sudah acak-acakan, jarang diperhatikan, jarang disisir. Dia juga hanya punya pakaian lusuh. Tanbu yang enggan, tanbu yang menjadi tidak suka anhu kepadanya siapa a'yunun nasi, atau apa a'yunun nasi, pandangan mata manusia. Jadi sehingga ketika dipandang orang-orang yang tampilan seperti ini jelas tidak menyenangkan. Lebih-lebih tampilannya kotor, ya, lebih-lebih lusuh, tampak seperti orang yang tidak pernah mandi sama sekali. Sehingga orang memandang pun kadang-kadang tidak suka atau bahkan membencinya kalau kumpul dengan orang seperti ini. Lau aksama, andaikan bersumpah alallahi, atas nama Allah, la abarrohu, maka akan memberikan siapa Allahu kepada, yaitu rubah ash'as, tampilan orang yang rambutnya acak-acakan, fi qasamihi, di dalam sumpahnya. Dan orang-orang seperti ini ternyata orangnya konsisten. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengistijabahi. Ketika dia meminta segala sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Dan ketika dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, dia pasti akan melaksanakan. Ini betul tampilannya acak-acakan, tampilannya gembel, gimbal rambutnya, tetapi dalam hal masalah ibadah luar biasa. Luar biasa. Sehingga pada posisi orang yang model seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membeda-bedakan kepada makhluknya. Yang dibedakan oleh Allah itu hanyalah di tampilan qalbiyahnya, hanya di hatinya. Jadi baik tampilan itu bukan menjadi sebuah pertimbangan. Tampilan yang muncul secara zahir itu loh, yang bila dipandang mata itu dengan tampil yang bois, yang bagus, itu bukan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah lebih menilai kepada hati daripada seseorang itu. Wagana, dan ada alaihi, mudah-mudahan tetap bagi Nabi, as-sholatu, adapun sholawat, wassalamu, dan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalisan, dalam keadaan duduk, ma'al Aqra' bin Habis, bersama Aqra' bin Habis. Jadi suatu ketika Nabi sedang lesehan duduk bersama dengan
yaitu Aqra' bin Habis, salah satu sahabat, dan beliau itu adalah kabiru Bani Tamim, merupakan tokoh dari suku Bani Tamim. Suatu ketika famarra alaihi rajulun, maka lewat alaihi atas Nabi, melewati Nabi, siapa rajulun, seorang lelaki, min fuqara'il muslimina, dari orang fakir dari golongan orang Islam. Faqala, maka dawuh atau bertanya siapa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil Aqra'i, kepada Aqra'. Jadi bertanya kepada Aqra' bin Habis dengan sebuah ucapan atau dawuhnya Nabi, ma taqulu fi hadza, ma sesuatu apa, taqulu yang engkau katakan, fi hadza terhadap ini orang. Coba saya mohon kamu nilai, menurut kamu ini orang seperti ini kira-kira bagaimana kira-kira bila orang ini nanti ada di tengah-tengah masyarakat, kalau tampilan seperti ini. Ya, faqala, maka jawab siapa, Aqra' bin Habis, hadza ya Rasulullah, hadza adapun ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu min fuqara'il muslimina, dia ini termasuk bagian daripada orang muslim yang fakir, orang fakir yang dari kalangan orang muslim ya Rasul. Hakikun, jelas ya Rasul, kalau yang tampil model orang yang seperti ini itu jelas, in khotoba, jika meminta seorang perempuan untuk dinikahi, pasti Allah yuzawwaja, tidak akan pernah akan dinikahkan. Siapa? Orang yang gembel seperti ini. Wa ini sta'zana, dan jika minta izin siapa orang yang tampilan seperti ini, maka Allah yu'zana, pasti tidak akan pernah diizini lahu, bagi orang yang model seperti ini. Wa ingkola, dan jika berkata Allah yusma, tidak akan pernah didengarkan lahu, bagi orang yang model seperti ini. Ini tidak mungkin ya Rasul. Kalau orang dengan tampilan seperti ini, kalau hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti akan ditolak oleh sebagian atau oleh kebanyakan masyarakat, pasti ditolak. Itu pasti itu. Kalau umpamanya dia melamar, saya yakin dengan tampilan seperti ini, kalau melamar kepada seseorang pasti akan ditolak, tidak akan dinikahkan, tidak ada mau membuka pintu buat orang yang model seperti ini, pasti itu. Dan jika minta izin pun, bahwa orang-orang seperti ini tidak akan pernah diizini untuk minta tempat, satu misal, itu tidak akan pernah. Tempat untuk istighosa, satu misal. Orang kalau dengan tampilan seperti ini ingin mengadakan istighosa atau ingin melaksanakan sebuah acara, ya, ini pasti tidak akan pernah diizini. Wa ingqala, dan jika berkata orang yang seperti ini ya Rasul, maka tidak akan pernah akan didengarkan. Itu pasti itu seperti ini. Kemudian summa marra, kemudian lewat bima, melalui atau melewati Rasulullah dan Aqra' bin Habis. Terus rajul kedua itu ada tampilan rajul yang rajulun minal mutrafina, di mana lelaki itu berasal dari kalangan mutrafin. Mutrafin itu orang-orang eksekutif, orang yang kaya, orang yang dengan tampilan bois, dengan pakai sorban, ya, dengan pakai gamis, ganteng. Terus faqala lahu alaihi salam, maka Nabi bertanya kepada si Aqra' bin Habis, wa ma taqulu fi hadza? Wa ma, dan apa, sesuatu apa, taqulu yang bisa engkau katakan fi hadza, terhadap orang ini. Bagaimana pendapat kamu? Kira-kira orang ini kalau nanti di masyarakat, faqala hadza hakikun, kalau ini jelas ya Rasulullah. In khotoba, kalau orang ini melamar, ayuzawwaja, pasti akan dinikahkan. Tidak usah melamar, semua pintu-pintu orang-orang yang punya anak-anak, gadis yang sudah saatnya menikah, ya, itu dibuka semua buat dia. Ya, mereka siap mau menerima semuanya. Belum meminta itu, apalagi meminta.
Kalau yang tampil itu orang kaya, orang yang harum, orang yang pakai gamis, orang yang pakai sorban, orang yang ganteng, berjoy seperti ini. Dan andaikan wa ini sta'zana, dan orang ini jika minta izin untuk tinggal, orang ini untuk minta izin agar bisa menginap di rumah seseorang, saya yakin semua masyarakat di situ akan membuka semua pintu rumahnya untuk menerima daripada orang yang kita sebut tadi sebagai kalangan eksekutif atau mutrof ini, pasti. Wa ingkola, dan jika berkata siapa orang yang minal mutrofin, bagian orang-orang yang kaya ini, pasti ayus ma'alahu, pasti akan didengarkan. Belum ngomong saja sudah semua manggut-manggut. Karena apa? Karena orang ini memang tampilannya memang bois, ya, kaya, ganteng, terus pakaiannya mewah, bawa mobil Alphard lagi, masya Allah. Faqala, maka kemudian dawuh siapa Nabi lahu kepada si Aqra, siapa sallallahu alaihi wasallam, hadza yaknil fakir, katanya Nabi, hadza, ini orang yang pertama tadi, yakni al-fakir, yang dimaksud itu adalah orang fakir. Hadza itu yang dimaksudkan adalah orang fakir tadi. Orang fakir itu khairuman, adalah sebaik-baik orang, malah yang memenuhi al-ardh, di bumi, min hadza, dibandingkan dengan orang ini. Oh, benar orang yang pertama itu, ya, tampilannya seperti itu. Orangnya tampak gimbal rambutnya, tampak gembel, pakaian-pakaiannya juga lusuh, tidak menyenangkan, tapi orang itu adalah orang yang terbaik di muka bumi. Dia betul tampilannya seperti itu. Nah, inilah kebanyakan orang itu masih banyak melihat kepada tampilan orang, masih banyak terkecoh dengan tampilan orang. Padahal orang yang jujur, orang yang baik itu ternyata orang yang seperti ini. Karena apa? Pada hakikatnya orang yang tampil seperti itu sesungguhnya mereka itu ingin menutupi dengan pakaian sarung yang sederhana, dengan pakai kopiah yang sederhana, dengan pakai baju takwa yang sederhana. Padahal itu di sisi Allah adalah orang hebat, orang yang keramat. Itu banyak seperti itu di kita itu. Cuma seringkali kita itu terjebak melihat orang itu kepada penampilan, kepada ngomongnya enak, ya, kepada cara bicaranya yang menakjubkan, dan tampilan di permukaan seperti pakaian, ya, seperti bajunya, seperti bawaannya, seperti kendaraannya, itu banyak seperti itu. Padahal ini nggak tahu yang sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya. Maka itu Nabi mengingatkan, jangan sampai menjustifikasi kepada seseorang itu hanya di casingnya saja, menghukumi orang itu di casingnya saja, jangan sampai itu. Lebih-lebih orang-orang yang seperti ini yang tampil sederhana, jangan sampai dijudge bahwa mereka kere, bahwa mereka gembel, bahwa pada dasarnya mereka itu ada orang-orang tertentu memang menutupi dari mazia, keistimewaan yang ia miliki. Dan ada cara seperti itu. Orang itu ingin merobohkan rasa takaburnya itu. Sebab kalau dia tampil dengan tampil mewah itu biasanya tidak lepas dari rasa takabur. Sehingga kadang-kadang dia berpenampilan seperti itu dalam rangka biar dengan keistimewaan yang dia miliki itu tidak kemudian rasa takabur, rasa ria, rasa ujub itu muncul mendominasi kepada dirinya, sehingga dia mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi hati-hati kita menilai seseorang itu. Kadang-kadang orang itu tampak bodoh sekali, iya, padahal itu orang terbaik dibandingkan orang yang tampilannya hebat, ya. Karena yang satu itu berusaha untuk tampil, berusaha untuk mempertontonkan kehebatannya, untuk memperlihatkan kekaromahannya, untuk memperlihatkan tampak seperti orang ahli ibadah, sementara yang satu ini tidak. Karena apa? Dia khawatirkan nanti akan kena penyakit riya, penyakit takabur, dan penyakit ujub, sehingga dia melatih nafsunya itu dengan cara seperti itu, penampilan yang tidak disukai nafsu. Karena terus terang bahwa ketika orang tampil dengan ganteng, dengan mewah, ya, dengan tampilan yang meyakinkan,
dengan pakaian yang mewah, dengan kendaraan yang mewah, itu pasti orang itu tidak sulit untuk melepaskan dari rasa takabur. Jadi rasa riya itu sulit ya, sulit ibadah seperti ini itu sulit. Wa fi madkhil humuli, dan di dalam di dalam memuji al-humul, yaitu tanah humul, artinya memuji kepada orang-orang yang tidak ingin viral. Itu ahadisun kasiratun, banyak hadisnya. Hadis tentang betapa istimewanya, betapa pentingnya orang untuk merobohkan sifat-sifat takabur itu dengan menyembunyikan, dengan menutupi dirinya. Karena orang begitu terkenal itu, orang kalau sudah viral, terkenal, banyak pengikutnya, saya yakin sulit untuk memisahkan dari sifat-sifat atau penyakit hati itu sulit. Maka itu perlu ya, ketika Anda punya kekuatan, Anda punya keistimewaan, mungkin ilmu Anda, mungkin Anda juga disebut sebagai seorang karomah, seorang wali, maka perlu untuk disembunyikan ya. Takut-takut bahwa keistimewaan yang semestinya Anda tanam, yaitu di tempat yang baik, justru seringkali kita tanam bahwa kebaikan dan keistimewaan yang merupakan amanah Allah itu justru ditanam, yaitu di tempatnya nafsu. Maka akhirnya yang dominan itu adalah nafsu. Maka itu di dalam hadis itu banyak pujian-pujian kepada orang yang humul. Wa fi madkhil humuli, dan di dalam pujian orang-orang humul itu ahadisun kasiratun, banyak hadisnya. Wa fadhailu masyhuratun, dan keutamaan-keutamaan yang masyhur. Walau lam yakun, sekalipun andaikan tidak ada fihi di dalam madkhul humul illa rohatu, kecuali akan merasa enak. Wa farhul qalbi, dan kosongnya hati. Ya, kosongnya hati itu artinya bersihnya hati dari pengaruh-pengaruh daripada mazia atau keistimewaan yang dia miliki. Lakana, maka ada dengan cara seperti itu kafian, cukup sudah. Andaikan tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang humul, satu misal orang-orang yang tidak viral, yang tidak ingin terkenal ya, umumnya tidak ada penjelasan itu andaikan tidak ada itu tetap masih ada hikmahnya. Orang melakukan humul itu masih ada hikmahnya. Minimal dia akan bisa enak, merasakan enak, bisa khusyuk, afarahul qalbi. Lakana kafian, maka itu sungguh. Lakana, maka ada roha dan wafarul qalbi, itu kafian cukup. Wa ansyada, yang telah menyenandungkan siapa ba'dum, sebagian ulama sufi, wa adapun yang dimaksudkan al-Hadrami adalah Syekh al-Hadrami. Ish khamilal dzikri bainan nasi wardobihi wa dzaka aslamu lid-dunya walid-dini man asharon nasa lam taslam diyanatuhu walam yazal baina tahrikin wa taskinin. Hiduplah khamilal zikri, dengan menyamarkan keterkenalan. Samarkan. Kalau Anda punya keistimewaan itu, kalau bisa samarkan. Sebab kalau nanti kamu viralkan, sebab kamu itu nanti kamu biarkan tampil keistimewaan-keistimewaanmu, karomahmu itu dilihat oleh banyak orang, pasti kamu tidak pernah lepas nanti dari cengkeraman nafsu. Itu pasti itu. Nanti ada atau yang muncul dalam hatimu itu ada rasa aku paling hebat, itu pasti itu. Maka itu khomilal zikri, yaitu perlu disamarkan. Az-zikri, keterkenalan, bainan nasi, di antara orang. Warudho, dan terimalah, ikhlaslah, terima dengan ikhlas bihi, dengan humul itu. Terima itu jangan dibuat-buat ya, humul Anda itu, tapi jangan dibuat-buat. Nanti umpamanya sampean ya ingin menutupi keistimewaan, satu misal ya, sampean kaya, terus sampean tutupi kekayaan sampean itu karena takut sombong, satu misal.
terus kemudian sampean pakai yang jelek, pakaian yang jelek. Bukan seperti itu maksudnya. Khumul itu tidak juga bisa dilepaskan dari rasa atau hati di sini ya. Bukan hanya sekedar tampilan saja, tapi ada rasa ikhlas dan menerima dengan tampilan itu. Artinya apa? Bukan mengada-ngada, bukan disetting lah tampilan untuk melakukan apa gaya khumul itu, bukan di tampilannya. Karena bisa saja orang itu dengan model khumul, ya maka justru itu orang itu akan tahu, oh ini khumul, ini khumul, ini menutupi dari keterkenalan. Ya kalau dibuat-buat di setting itu justru akan kelihatan. Ya alamilah, berjalan apa adanya lah, berjalan apa adanya. Fadzaka, maka adapun itu khumul, ya khumul itu adalah ketidakterkenalan. Aslamu itu lebih selamat di dunia, bagi dunia, walidini, dan bagi agamanya seseorang. Karena dengan khumul seseorang itu bisa menyelamatkan dunianya dan bisa menyelamatkan terhadap agama. Man asyaron nas, man barang siapa itu asyaro bergaul, siapa man an-nasa bersama manusia, lam taslam pasti tidak akan pernah selamat, tidak pernah terhindar, tidak pernah selamat, tidak pernah aman dan tidak pernah selamat apa dia nutuhu akan keberagamaan. Karena begitu orang itu kalau sudah kumpul orang pasti akan menjadi terkenal. Lebih-lebih dia diberi eksistensi, diberi kemampuan, diberi kelebihan oleh Allah, mungkin kelebihan ilmu. Dan kemudian dari kelebihan ilmu dia juga bermuasyarah dengan orang. Akhirnya kehebatannya tampil, tampak, diketahui oleh banyak orang. Itu pasti. Hati-hati. Karena di balik penampilan yang hebat, di balik ilmu kamu yang hebat itu kadang-kadang justru tidak selamat keberagamanmu. Apa? Ternyata ilmu yang kamu miliki dengan keviralanmu, dengan kehebatanmu itu justru di situ kamu dikalahkan oleh nafsumu. Ternyata tampilanmu dengan ilmumu itu nanti bisa menenggelamkan dan bisa menjerumuskan kepada kebenaran ilmu. Apa? Distorsi, melakukan penyelewengan. Artinya apa? Butuh fasilitas. Ketika sudah terkenal akhirnya minta fasilitas, minta prioritas, minta tempat, minta fasilitas yang lain. Dan tidak kalah banyak kadang-kadang memunculkan bahwa tidak ada orang yang paling hebat di negeri ini kecuali saya. Hanya menganggap remeh yang lain. Itu bahayanya, ya, bahayanya. Maka perlu kita belajar untuk khumul namanya. Walam yazal baina tahrikin wa taskinin. Walam yazal, dan tidak henti-hentinya terus baina tahrikin wa taskinin, antara bergerak dan diam itu akhirnya sama. Kalau sudah dia menjadi orang terkenal. Maka itu kadang-kadang ada kan ulama-ulama tertentu itu kemudian melepaskan dirinya dari bergaul dengan orang karena pertama memang sudah saatnya, yang kedua sudah ada generasi untuk penggantinya. Kadang-kadang akhirnya regenerasinya itu untuk melanjutkan estafet kadang-kadang diteruskan oleh generasi-generasinya. Untuk beliau kemudian menenggelamkan dirinya, tidak ingin viral, tidak ingin terkenal. Banyak di kalangan kiai-kiai, ulama-ulama kita itu dulu di zaman mudanya itu terkenal, ya, viral, hebat, di mana-mana selalu dia tampil, di mana-mana selalu yang muncul adalah wajah beliau waktu muda. Begitu sudah tua, sudah sepuh, dia ingin menyelamatkan dirinya bahwa keterkenalan yang pernah ia peroleh itu agar supaya tidak selamanya dan biasa selamat terhadap dirinya, biar tidak memunculkan rasa takabur, riya, rasa hebat. Maka kemudian dia akan melatih nafsunya untuk apa? Berkhalwat, menyendiri, ya, menyendiri, tidak menjadi orang yang terkenal. Itu banyak dilakukan para ulama-ulama. Wa qala, dan dawuh siapa ba'dul hukamai, sebagian orang-orang ahli hikmah, al khumul, adapun khumul itu tadi tidak terkenal, ya, tidak viral, ya, itu nikmatun, menjadi nikmat. Orang khumul itu nikmat karena tidak diganggu orang, tidak diiri orang, tidak dituntut orang, tidak dikerumuni orang, dan tidak diembeh sama orang, ya.
tidak diembe sama orang. Itu nikmat tersendiri. Ibadahnya enak, mau kemana-mana juga enak, ya. Tidak diboti sama banyak orang, ya. Wan nafsu tak bau, sedangkan nafsu itu tak bau selalu tidak suka. Benci apa nafsu akan kumul. Ketika Anda kumul itu sama dengan Anda sedang yaitu membunuh nafsu. Anda telah membuat sakit nafsu. Jadi kalau ingin nafsu Anda itu tidak berkutik, maka tempatkan nafsu itu di tempat kumul. Wal zuhuru, dan adapun penampilan terkenal, ya, viral, semua orang mengeluh-ngeluhkan, semua orang memuji akan kehebatannya, itu nikmatun, menjadi penyakit atau ujian atau cobaan. Nah, itu menjadi wan nafsu, adapun nafsu itu tahwau, seneng. Apa nafsu akan zuhur. Zuhur itu penampilan terkenal, muncul terus, dia tampil terus, selalu selalu dituntut oleh banyak orang, ya. Jadi penampilan itu akhirnya menjadi ujian buat nafsu. Buat nafsu itu penampilan itu adalah kesenangan. Padahal itu kalau dalam ilmu tasawuf, bahwa orang yang viral, orang yang berpenampilan itu adalah nikmatun, bukan nikmat, nikmatun, yaitu merupakan penyakit atau cobaan, dan itu menjadi kesenangan nafsu. Waqala, dan dawuh siapa akhor, yaitu ulama hikmah yang lain mengatakan thariqatuna hadza, adapun thariqah kita ini, metode atau cara kita ini, itulah tasluhu, tidak cocok, tidak layak, ya, tidak layak, tidak bagus, tidak cocok, illa biqaumin, kecuali bagi sebuah komunitas kanisat yang membersihkan, ingin nyapu-nyapu lah. Kanisat itu nyapu, membersihkan. Siapa kaum bi arwahihim, akan rohnya mereka, akan jiwa mereka, akan hati mereka, membersihkan al-mazhabila, akan kotoran-kotoran. Memang metode humul ini itu tidak banyak diminati orang. Kenapa? Membuat tidak terkenal. Tidak terkenal, tidak diri orang, tidak dicari orang, tidak diterima orang. Ya. Tentu yang namanya nafsu itu pengen kan diprioritaskan orang, diberi tempat orang, dipuja orang. Nah, bagi humul ini nggak suka. Nah, ini adalah merupakan metode kita, metode saya. Dan ini tidak banyak orang yang cocok, yang senang terhadap model humul ini, kecuali bagi orang yang pengen ingin membersihkan daripada roh atau jiwa atau hatinya dari kotoran-kotoran dunia dan kotoran-kotoran daripada jabatan nafsu itu tentunya. Ini cocok hanya orang-orang yang ingin tasfiyatul qulub, ingin mensucikan dan membersihkan hati. Dalam hal ini adalah para sufi. Kultu, saya katakan, wajibu dan wajib, alaman bagi orang ubtulia yang diuji, bil jahi dengan kehormatan, waryasati dan kepemimpinan. Apa ayastamala, berusaha, siapa man minal kharabi, merobohkan ma, akan sesuatu itu yang bisa menggugurkan atau merontokkan apa ma bihi, dengan ma jahau, akan kehormatannya. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa minal kharab, ya, apa yang merobohkan, walaupun sesuatu yang merobohkan itu makruhan, dimakruhkan, satu perbuatan yang dimakruhkan, dunal harami, bukan sesuatu yang diharamkan, al muttafaqi, yang telah disepakati alaihi, atas keharamannya, because didawai, dalam rangka atau dengan tujuan sebagai dawa, sebagai obat, kasuali, seperti orang minta-minta. Artinya begini, bahwa wajib bagi orang yang diuji dengan apa? Diuji dengan kehormatan, dihormati banyak orang, disegani orang, dikeramatkan orang, itu ujian. Dan dijadikan pemimpin orang, selalu dijadikan orang yang terdepan sama orang.
Pasti orang-orang yang diberi keramat, diberi kehormatan oleh Allah dan dihormati oleh banyak orang, pasti ujiannya adalah merasa hebat. Pasti merasa hebat, merasa agung, merasa yang paling paling khusyuk, tidak ada tandingannya lah, paling lah pokoknya, yang paling hebat. Itu pasti akan dihinggapi rasa itu. Maka itu perlu rasa itu, bukan pangkatnya ya, bukan titelnya. Ya, tetapi yang harus dirobohkan itu adalah jiwanya, hatinya. Bukan kemudian Anda ketika menjadi pemimpin berhenti dari kepemimpinannya, tidak. Atau ketika Anda menjadi orang yang alim atau seorang yang sangat hebat ilmunya, kemudian Anda tinggalkan keilmuannya, bukan seperti itu. Artinya jiwa-jiwa orang yang diberikan kelebihan itu biasanya selalu akan diuji dengan sifat-sifat kesombongan dan riya. Kesombongan dan riya dan merasa mulia, merasa agung, merasa sebagai pemimpin, itu rasa-rasa itu yang harus dihancurkan, harus dirobohkan. Maka itu sesungguhnya pangkat jabatan, kemewahan, kekeramatan, kemuliaan itu merupakan ujian, fasilitas, ya, prioritas atas kemuliaanmu, atas ilmumu, diberi prioritas orang, itu sesungguhnya ujian, ya, itu ujian yang harus kita teliti terus, yang harus kita waspadai, itu ya, harus kita waspadai. Maka itu wajib bagi orang yang diuji dengan kehormatan. Diuji dengan hormatan itu apa? Semua orang harus hormat, harus tunduk, harus manut sampean karena hebat sampean. Itu biasanya orang-orang yang diberikan keistimewaan seperti itu biasanya jiwanya itu akan memunculkan jiwa yang sombong, jiwa yang riya, jiwa yang ingin mendapatkan fasilitas, jiwa yang ingin dilayani. Maka itu harus dirobohkan, jiwa-jiwa seperti itu harus dirobohkan. Mayuskitu bihi jahau ayastamala berusaha minal kharabi, dari merobohkan akan sesuatu, yuskitu yang bisa memangkas atau memutus apa ma bihi akan jahau akan rasa mulianya, wa ingkana, dan sekalipun ada untuk merobohkan ya rasa mulia itu makruhan dengan sesuatu yang dimakruhkan. Dunal harami, bukan sesuatu yang haram, al muttafaqi, yang telah disepakati alai atas keharamannya. Contohnya dalam rangka apa? Because didawai, dalam rangka untuk dalam rangka dengan tujuan sebagai obat. Contohnya seperti dengan cara meminta jadi pengemis. Sekali-kali itu perlu. Yang namanya nafsu itu perlu diuji. Yang namanya nafsu itu perlu tidak diberi tempat yang mewah. Sudah saya jelaskan di atas pada episode pertama itu, ya, di kajian Mutiara ke-11 ini. Di mana yang menjadi kesukaan nafsu itu pertama pengen senang dipuji, pengen pengen dihormati, senang dihormati, ya, senang dapat fasilitas, mencari yang enak. Itu nafsu. Ya, nafsu. Lah biasanya orang-orang yang diberikan kehormatan dan orang-orang yang dijadikan pemimpin biasanya yang dominan itu nafsunya. Maka itu robohkanlah nafsu-nafsu yang ada pada diri kalian, itu robohkan. Bahkan cara merobohkan itu boleh melakukan dengan cara apa? Sesuatu yang dimakruhkan itu boleh. Jangan sampai melakukan hal yang haram lah ya, jangan haram. Dalam rangka apa? Because didawai, dalam rangka yaitu sebagai obat. Kasuali, dengan cara meminta. Fil hawaniti, di warung-warung awit diari atau di rumah-rumah. Jadi kalau ingin merontohkan nafsu Anda, ketika Anda sebagai seorang pemimpin, seorang yang terhormat, sekali-kali ujilah. Uji nafsumu itu, yang selama ini pengen selalu dipuja, pengen dialem, pengen dapat prioritas, pengen selalu dikedepankan itu memang nafsu selalu seperti itu. Ketika Anda punya eksistensi yang tinggi, punya eksistensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, punya keistimewaan yang luar biasa, maka itu perlu dilatih
Dengan cara apa? Dengan cara mempelonco ya, memelonco kepada nafsu. Ya, sesekali kita nggak usah malu-malu lah, nggak usah malu-malu. Kita ngarit satu misal, sekalipun Anda seorang kiai, tidak apa-apa itu. Karena selama ini kita itu kan menganggap bahwa ngarit itu adalah satu perbuatan rendah atau ini. Sekali-kali nuntun sapi ke sawah, begitu kan. Biar orang itu juga, oh ternyata kiai itu biasa orangnya, familiar, ya, familiar ternyata orangnya seperti itu. Jadi perlu seperti itu. Seorang pejabat begitu juga. Wal akli, dan makan fisuki di pasar. Wahai suyarahun nasu, wahai suyarahu, dan ketika melihat akan makan di pasar siapa an-nasu, manusia atau orang-orang. Ya sekali-kali juga makanlah di pasar. Sekali-kali makan di pasar di tempat orang-orang biasa itu. Ya, makanya dulu itu seperti Gusmi itu sangat familiar sekali untuk menutupi kekeramatannya itu. Kadang-kadang beliau justru mencari tempat-tempat yang tidak viral, mencari tempat-tempatnya orang biasa, ya, lungguh bersama, duduk bersama mereka. Wal aklu fisuki wa haitsu yarahun. Jadi ketika Anda ada di puncak kehormatan Anda, karier Anda ada di atas, itu sungguhnya rawan dengan penguasaan nafsu. Maka itu perlu dirobohkan. Biar orang juga tidak merasa tidak merasa jauh dari sana. Seakan-akan sampean itu seperti pangeran Tuhan. Jadi mereka itu segan terus. Ya, sekali-sekali bahwa keseganan masyarakat itu harus kita harus kita ajari keseganan itu. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Dengan cara apa itu? Dengan cara kita bisa hidup bersama mereka. Ya, dengan cara tadi bisa makan di warung, sekalipun banyak orang melihat. Buat Anda sesungguhnya penting dalam rangka untuk membunuh nafsu, untuk melemahkan terhadap nafsu Anda. Kalau membunuh tidak mungkin, untuk dilemahkan agar nafsu Anda itu tidak dominan. Karena orang begitu terhormat, orang itu mulia, maka nafsu itu akan dominan untuk terus ingin mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari orang. Dan itu membahayakan terhadap ibadah spiritual Anda. Wa qurruqadi, dan seperti orang yang tidur di dalam pasar. Ya sekali-kali tidur juga di pasar. Ya ini terlalu ekstrim tapi ini dilakukan oleh ulama-ulama sufi itu. Wa kasaki, dan seperti minum bil kirbati, melalui gerabah. Jadi minum dengan tempat yang besar. Tempat yang besar ya, seperti kayak timba gitu. Ya jangan terlalu lah, itu mungkin dianggap helap, mengada-ada. Ya minumlah dengan dilihat banyak orang. Oh, menunjukkan itu biasa orang, familiar tuh orang. Itu dalam rangka apa? Juga membunuh kepada rasa pengen dipuji orang Anda itu. Ya, itu kalau tidak dilatih begitu nanti Anda akan terjebak, ya, keistimewaan Anda itu justru akan dimanfaatkan oleh nafsu. Wa hamli zabali, dan membawa atau memikul kotoran ala roksi di atas kepala. Biwaqoi, dengan cara merangkulnya begitu. Wakal masyi, seperti berjalan bil hafa, dengan tanpa pakai sandal. Wa idharil hirsi, dan menampilkan atau menampakkan akan rahus wal bukhli, dan bakhil, wal syahi, dan yaitu medit. Ya sekali-kali itu bukan sifat asli itu, untuk mengajari, untuk merontokkan, untuk menggugurkan rasa-rasa yang ada pada diri Anda yang selalu ingin mulia. Sekali-kali itu diuji. Sekali-kali perlu diuji itu, ya. Perlu ditatar, perlu dimasukkan ke tempat condro dimuko nafsu seperti itu. Jadi rasa terhormat, rasa hebat itu biar biasa. Wa kalubsil mirqaati, dan memakai pakaian tambalan. Pakai pakaian ya biasa lah. Ya walaupun tidak tambalan, kalau sekarang tidak mungkin ada pakaian tambalan. Pakai biasa, pakaian jelas. Walaupun Anda itu orang alim, orang hebat, dengan pakaian yang sederhana. Itu dalam rangka untuk menutupi. Karena begitu Anda alim, Anda kemudian pakai pakaian mewah,
dan kemudian Anda pakai mobil yang mewah, maka itu dipastikan Anda tidak akan pernah terhindar dari rasa-rasa. Maka rasa itu perlu didobrak, rasa itu perlu dirobohkan, rasa yang terhormat. Wa ta'ali kisabahatil kabiroti, dan mengalungkan tasbih al-kabiro yang besar. Ini dulu dilakukan oleh ulama-ulama sufi dalam rangka apa? Memerangi nafsunya, biar tidak dominan, biar tidak disetir oleh nafsunya. Wa kulli ma yuskilu, dan segala sesuatu yuskilu yang membuat berat ala nafsi kepada nafsu, itu lakukan. Pokoknya di kesimpulan akhir ini itu contoh-contoh. Kalau memang contoh-contoh yang model itu tidak viral sekarang ya, artinya terlalu mengada-ngada lah. Kalau harus pakai pakaian tembelan itu terlalu mengada-ngada, atau pakai tasbih besar dikalungkan, atau kemudian membawa kotoran, memikul kotoran ya, atau berjalan dengan tanpa sandal, itu mungkin dianggap orang mengada-ngada. Pokoknya segala sesuatu, wa kulli ma yuskilu, segala sesuatu yuskilu yang membuat berat ala nafsi pada nafsu. Apalah Anda bisa nanti mencari hal-hal pekerjaan atau perbuatan yang bisa membuat nafsu Anda itu keok. Ya, nafsu Anda itu keok, itu bagaimana yang penting. Minal mubahi, dari sesuatu yang dibolehkan tentunya. Jangan kemudian menggantinya dengan cara mencuri satu misal, biar orang tidak lagi menghormati saya karena ini penyakit, nanti saya sudah terhormat ya. Terus kemudian untuk meruntuhkan rasa hormatnya itu, rasa yang ada pada hatinya itu, kemudian mencuri, itu nggak benar seperti itu, cara seperti itu nggak benar. Tetap dalam koridor yang dibolehkan ya. Awil makruhi, atau dari sesuatu yang dimakruhkan, dunal haromi, bukan sesuatu yang haram. Itu cara merobohkan, merontokkan rasa-rasa yang nanti bisa menghancurkan terhadap amal ibadah kita. Mulai dari ilmu ya, kekayaan yang kita punya, kekayaan ini yang kita diberikan oleh Allah, orang yang keramat, orang yang selalu dihormati oleh orang, itu biasanya tidak lepas dari rasa takabur, rasa riya, rasa hebat. Itu perlu dirobohkan sifat-sifat itu dengan cara-cara yang seperti itu. Pokoknya dengan cara yang terakhir adalah setiap sesuatu yang membuat hati nafsu itu berat untuk melakukan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang berat, tapi tetap dalam koridor sesuatu yang dibolehkan, bukan melakukan sesuatu yang diharamkan. Atau misal main judi ya, biar orang sudah tidak lagi, ya itu ternyata tidak biasa itu. Dengan orang dia juga main judi sama orang, atau ngadu ayam, nggak bisa seperti itu salah ya, itu salah. Maka itu qala dawuh siapa Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, wagama, dan sebagaimana la yasluhu, tidaklah patut, tidaklah layak apa dafnu zar'i, menanam tanaman, fi ardi radiatin, yaitu di tanah yang rendah. Sebagaimana kalau sampean mau menanam, mau humul maksudnya, jangan sampai ibaratnya orang menanam itu jangan sampai ditanam tanaman itu di tanah yang rendah, karena tidak cocok ya, tidak cocok. Anda mau humul, ingin menyembunyikan ketakaburan, ingin menyembunyikan kehebatan Anda, biar tidak memunculkan rasa sombong, rasa riya, rasa merasa hebat atau ujub, itu tetap harus disembunyikan di tempat-tempat yang dimubahkan. Itu tadi seperti meminta-minta, itu kan boleh meminta, atau seperti makan di warung ya, itu merontokkan jiwa-jiwa yang tadi itu pengen dipuji orang. Akhirnya apa? Kalau orang itu selalu ingin mencari pujian, kan selalu menjaga dirinya, jangan sampai kumpul dengan orang. Jaim, jaga image, akhirnya jaga jarak juga dengan orang ya, jaga jarak dengan orang. Maka itu begitu juga kalau ingin membunuh atau ingin mengkeokkan nafsu, maka juga harus ditempatkan, yaitu di tempat yang tidak viral tadi. Tapi tentu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak viral itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kalau kemudian satu misal mengadu ayam, berjudi ya, mabuk satu misal, itu tidak benar. Maka itu tidaklah layusluhu, tidak pantas, tidak cocok menanam tanaman,
menanam tanaman itu di bumi atau di tanah yang rendah, itu tidak benar. Yaitu diibaratkan tadi, dengan ingin humul tapi cara humulnya ingin tidak viral, ingin merobohkan sifat-sifat ujub pada dirinya, rasa ingin dihormati, rasa merasa hebat itu, tapi kemudian dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan haram, itu tidak dibenarkan. Seperti orang yang tidaklah cocok menanam tanaman di bumi yang rendah, yaitu di bawah, di lembah, itu tidak mungkin tumbuh nanti dengan baik. La yajuzu, maka tidak boleh al-humulu, humul itu melakukan humul dalam rangka untuk mengkeokan daripada jiwa-jiwa sombong tadi, itu tidak biasa dilakukan dengan cara tabihalatin ghairi mardiyatin, dengan cara-cara, dengan perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetap masih ada di dalam koridor yang dibenarkan menurut syariat. Wa qiyasu dzalika, dan adapun pengkiasan akan hal itu yang tidak diridhoi itu bil ghussati, dengan cara bil ghussati itu dengan cara membuat kerongkongan itu menjadi seret. Mungkin dia makan sesuatu sehingga orang itu nanti jelalatan matanya karena keseretan. Dengan cara seperti itu kan orang itu kan kayak orang mabuk begitu kan, itu layasihu, tidak boleh, layasihu tidak boleh dengan mengkiaskan, dengan membuat cara seperti itu. Kenapa? Li'anna futal hayatil hissiyati mani'un ma'kulli khairin wajiban wa manduban. Karena apa? Karena li'anna futal hayati, karena menghilangkan kehidupan yang bersifat hissiyah, yang indrawi, yang bisa dirasakan, itu maniun, dilarang, mingkuli khairin, dari setiap kebaikan, wajiban wa manduban, baik wajib maupun sunnah, tidak boleh. Orang ingin menghilangkan dengan cara seperti itu kan, ingin menghilangkan satu rasa, kan itu akhirnya menjadi sakit, menyakiti akan badannya ya, dipukul-pukul badannya, atau kemudian bibirnya itu digunting ya di banyak orang, atau dia makan makanan yang membuat dia itu bertele-tele, keseretan kalau Jawa ya, keseretan, sehingga dia belalatan matanya seperti orang mabuk. Itu tidak boleh dengan cara menyakiti, model humul seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu adalah menghilangkan kehidupan, menghilangkan rasa kehidupan yang semestinya itu harus dipelihara dan dijaga. Badan itu dilarang dari setiap kebaikan, sekalipun itu dalam rangka untuk apa? Untuk menstabilkan hati, biar hati itu tidak didominasi oleh nafsu. Misal ada orang alim hebat, akhirnya dia melakukan humul. Karena apa? Karena orang alim, orang hebat itu juga tidak lepas daripada rasa merasa hebat. Untuk membuat humul untuk menyembunyikan seperti itu, biar orang tidak kemudian merasa orang itu merasa apa ya maksudnya, orang itu tidak kemudian merasa kecil ketika berkumpul dia, sehingga orang talim itu berusaha melakukan itu. Cara mendekati itu dengan cara apa? Itu makan sesuatu yang membuat dia itu kemudian sakit. Itu tidak dibenarkan dengan cara seperti itu ya. Wa tafwituha, adapun menghilangkan, yaitu al-hayatal hissiyah atau al-hayatil hissiyah, kehidupan yang fisik ini, ma'imkoni ibqaiha, disertai dengan menempatkan akan selalu terhadap futal hayatil hissiyah, itu muharramun, diharamkan ijma'an, secara ijma'. Di qauli ta'ala, sesuai dengan dawuhnya Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, wala tulqu, dan janganlah kamu sekalian tulqu, menjatuhkan diri, bi aidikum, dengan tangan-tangan kalian, ila tahlukati, ke jurang kerusakan. Ini bentuknya. Jadi jangan alasan kamu untuk menghilangkan rasa hormat, rasa takabur yang ada pada diri Anda itu, kemudian Anda menyakiti, atau Anda menghumulkan diri itu, membuat tidak viral itu dalam rangka untuk
mengkeokan nafsu itu dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang haram. Itu tidak boleh. Karena dawuhnya Allah, wala tulqu biaidikum ilat tahluka, jangan kamu jatuhkan ya dengan tangan-tanganmu itu ilat tahlukati, kepada kerusakan. Tidak boleh itu. Karena apa? Bi khilafil humuli, berbeda dengan humul. Berbeda. Kalau humul itu adalah la yafutu, tidak akan pernah hilang bihi dengan humul apa syai'un, sesuatu min dzalika, dari hal itu. Satu misal kalau orang ingin humul kemudian melakukan atau berbuat maksiat, dia mencuri, satu misal mencuri, bahwa humul model begitu tidak menyelesaikan masalah, justru dia membuat, justru dia menghadirkan, justru dia membangun karakter-karakter jelek yang lain yang masuk ke dalam ranah maksiat baru. Tidak bisa dengan humul, dengan cara seperti itu tidak bisa. Atau Anda menyakiti diri, secara mental Anda sakit, Anda akan dijustifikasi oleh masyarakat. Secara fisik, satu misal Anda minuman khamar, arak, atau whisky, atau minuman keras ya, dalam rangka humul, itu tidak bisa disebut humul. Kenapa? Anda menyisakan yaitu cara-cara yang mendolimi diri Anda. Karena dengan minum Anda sama dengan mendolimi diri Anda. Dan humul tidak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Itu haram namanya. Diharamkan, cara humul seperti itu diharamkan. Karena yang namanya humul itu tidak menghilangkan sesuatu. Tidak menghilangkan sesuatu. Tidak akan hilang sesuatunya. Tetapi kalau humul dengan cara yang haram, itu akan hilang sesuatunya. Martabatnya hilang gara-gara mencuri. Karena mencuri itu sebuah larangan Allah. Di samping merugikan orang lain, kan merugikan orang lain mencuri. Kalau minta kan sak-saknya, diberi, diterima, enggak ya sudah. Itu kalau meminta. Tapi kalau mencuri kan sudah ada aturan hukumnya dan kemudian merugikan kepada orang lain. Begitu juga mabuk dengan cara humul mabuk itu. Jadi beda, humul itu berbeda dengan humul, karena humul la yafutu, tidak akan hilang bi dengan sebab humul apa syai'un, sesuatu min dzalika, dari syai'. Jadi unsur humul itu tidak menghilangkan sesuatu. Unsur humul itu orang tidak viral itu. Beda dengan humulnya dengan cara yang diharamkan. Itu akan hilanglah martabatnya, dia hilang karena mencuri, merugikan orang lain lagi ya. Ketika mabuk, merugikan kepada dirinya, membuat dia sakit, mendolimi dirinya, dan itu juga dilarang. Innama yafutu bil kamalu. Innama, bahwasanya yafutu, ya, yang hilang di humul itu apa? Yafutu, innama yafutu, sesungguhnya yang hilang bi dengan humul itu al-kamalu, kesempurnaan. Yang hilang itu adalah kesempurnaan. Dengan humul itu yang hilang adalah kesempurnaan. Wa huwa nafyul jah, yaitu yang dimaksudkan menafikan merasa paling sempurna, dirinya terhormat. Wal manzilati, dan menafikan kesempurnaan posisi. Wa aslu, dan asalnya ya, menafikan jah dan manzilah itu alibahah, boleh menafikan itu. Ketika orang itu ya diberi pangkat, diberi posisi, dihormati orang, itu kan biasanya tidak bisa dipisahkan dari rasa-rasa itu. Dan ketika melakukan humul, menghilangkan rasa itu dengan cara tadi, dengan cara mengemis, dengan cara tampil yang tidak populer, itu bisa merontokkan, menafikan, meniadakan. Kan tidak ada yang hilang sih. Apa yang hilang dari orang yang humul? Tidak ada. Yang hilang justru itu menafikan dengan rasa paling hebat, rasa terhormat, itulah menafikan hal itu saja. Menafikan kan bahwa sesungguhnya bukan Anda yang terhormat itu, tapi itu semua adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Sesungguhnya bukan Anda yang kaya, tapi Allah takdirkan engkau itu diberi kekayaan oleh Allah. Sehingga Anda tidak lagi merebut miliknya Allah. Miliknya Allah itu yang penting. Wa aslu al-ibaha, sekalipun pada asalnya itu adalah boleh, tapi itu membahayakan. Memang Anda pada eksistensinya Anda memang punya ilmu, memang diberi ilmu oleh Allah. Anda diberikan kehormatan memang oleh Allah sehingga semua orang akan menghormati Anda.
Anda berikan jabatan, memang hari ini Anda memang menjabat. Hari ini memang Anda berkuasa, hari ini memang Anda kaya. Tetapi Anda kemudian merasa paling, itulah yang perlu dinafikan, yang perlu dihilangkan.